Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi menarik buat teman-teman semua terkait tuntutan afirmasi atau pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024 yang berstatus P atau PR1, PR2, yang dalam artian teman-teman kita yang tidak mendapatkan penempatan atau dinyatakan lulus dalam seleksi P3K 2023, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, karena di sini juga ada informasi dari Menpan RB, juga dari Kemenko, dan lain-lain, teman-teman ya. Oke, jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja, teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat adalah hasil dari seleksi P3K tahun 2023 untuk guru. Nah, jika dilihat di sini nilai-nilainya cukup tinggi, teman-teman ya, cukup tinggi. Namun apa daya, mereka tetap kalah. Nah, di sini kita lihat statusnya ada yang P1, ada yang P3, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat mereka hanya mendapatkan gelar atau keterangan ya, P. Artinya mereka ini tetap tidak mendapatkan penempatan atau formasi. Nah, sebelumnya para teman-teman yang mendapatkan kalimat atau gelar prioritas 1 ini itu sudah melakukan aksi pada tahun 2021, rekan-rekan ya. Nah, sepertinya gerakan melalui petisi kini muncul lagi, dan kita bisa lihat bersama-sama. Dan teman-teman yang mendapatkan kode P, PR1, PR2, atau singkatnya yang tidak mendapatkan penempatan di tahun ini, silahkan bergabung dengan teman-teman yang lainnya yang sudah banyak mengisinya atau menandatanganinya secara elektronik ya, dalam bentuk dukungan. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini petisinya. Di sini mereka menargetkan 10.000 dan di sini sudah ditandatangani 9.328. Ini sedikit lagi, teman-teman ya. Sedikit lagi. Nah, di sini 4.834 orang memberi tanda tangan pada hari ini. Itu per hari ini sudah ada 4.000. Nah, ini ya targetnya. Tolong angkat guru prioritas 3 dengan kode P tanpa ujian lagi di P3K Guru tahun 2024. Nah, jadi di sini tolong angkat katanya guru prioritas 3 dengan kode P tanpa ujian lagi. Mereka ini menuntut agar mereka sama dengan yang P1. Ya, teman-teman sudah mendapatkan gelar P1. Alasan pentingnya petisi ini. Oke, kita lihat di sini dimulai oleh Guru Indonesia. Beri keadilan bagi kami guru prioritas 3 tanpa afirmasi cerdik. Yang tanpa afirmasi cerdik dengan nilai tinggi tapi tidak lolos karena kuota formasi. Jadi mereka ini tidak lolos karena formasi, teman-teman ya. Padahal ini sebenarnya adalah tugas daripada pemerintah daerah dan juga dari Kemendikbud agar ya mereka bagaimana caranya supaya formasi terpenuhi. Jangan anggap kami gagal. Kami bukan gagal. Kami hanya tidak dapat formasi karena kami ujian sudah mendapatkan skor nilai kompetensi yang sama tingginya dengan yang lolos lainnya. Hanya karena perbedaan jumlah formasi. Kami ujian bukan hanya untuk jadi tim hore. Dan akhirnya nilai kami tidak dihargai. Oleh karena itu para guru dengan kode P merasa nilainya tidak dihargai. Nah, di sini kalimatnya yang merasa. Nah, jadi teman-teman yang berkode P yang merasa nilainya tidak dihargai jika dianggap gugur dan tidak dipertimbangkan di tahun 2024 mendatang. Banyak guru P3 yang memiliki skor tinggi dan hampir maksimal tanpa afirmasi cerdik. Ada yang 580 sampai 600 ke atas dan 580 ke bawah. Namun tidak lolos karena tidak mendapatkan formasi dan salah satunya karena tergeser oleh cerdik. Mohon dipertimbangkan. Karena nilai kami sama tingginya dengan yang lolos di daerah lain, hanya karena tidak kebagian formasi. Jadi tidak adil bagi kami jika harus ujian lagi. Apalagi yang sudah tua harus berangkat jauh-jauh untuk ujian lagi. Bahkan nilai di bawah kami banyak yang lolos untuk guru P3 karena formasi mereka lebih banyak. Dengan segala hormat, kami minta agar guru prioritas 3 dengan kode P dapat dipertimbangkan menjadi P3K Guru di tahun 2024 dengan ranking nilai ujian CAT BKN pada tahun 2023 secara berkala.
Tolong hargai nilai yang sudah kami dapat ini digunakan pada tahun 2024. Nantinya diurutkan secara ranking kembali tanpa mencampurnya dengan pelamar baru. Maksudnya misalnya kalau baru ada yang P3 di tahun 2024, itu tidak boleh disamakan. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019, ada sekitar 2 juta guru Indonesia, tetapi masih banyak guru yang belum berstatus P3K. Dan kebutuhan guru di sekolah-sekolah sangat banyak yang belum terpenuhi. Jadi pantau provinsi, kabupaten, daerah untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya. Adapun pesan-pesan yang kami terima dari guru-guru prioritas 3 KODP untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, nah ini ya, tolong kami yang sudah ujian ini jangan digabung lagi dengan guru yang baru akan ujian tahun depan. Perhitungkan juga guru yang sudah ber-NUPTK. 2. Jika harus diseleksi kembali, tolong kembalikan afirmasi usia 35 ke atas serta masa kerja dengan nilai ujian CAT BKN 2023. Jika tidak diberlakukan afirmasi, mohon bagi pelamar khusus seperti kami, tidak ada afirmasi semua, termasuk afirmasi cerdik, karena sudah tidak ada nilai ambang batas. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak ada afirmasi, ya udah, semuanya tidak ada afirmasi khusus, misalnya P3. Oke, mereka berkompetisi dengan cara sesuai kemampuan lah, begitu. Tidak ada istilah tambahan nilai dari cerdik, dari usia dan segala macam. Jika memang tidak ada afirmasi. Karena kasihan kan yang tidak memiliki cerdik ini. Tolong jangan gabung perankingan atau penilaian antara yang bercerdik dan belum bercerdik. Karena sejatinya panggilan PPG Daljab itu masalah kesempatan yang tidak semua guru bisa dapat di tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai kendala walaupun sudah mengabdi lama. Sesuai dengan pernyataan di live YouTube Mempan RB tentang kebijakan seleksi ASN mengenai afirmasi cerdik, agar Mempan RB konsisten bahwa perankingan nilai pelamar khusus adalah nilai murni. Nah ini untuk khusus ya, nilai murni tanpa afirmasi cerdik, sebagaimana yang disampaikan di menit ke-47 pada channel YouTube-nya. Nah ini ya, karena penilaian bagi pelamar khusus pada seleksi 2023 sudah tidak konsisten dengan yang ada di penjelasan aturan ini. Kami seperti diberi harapan palsu, mohon beri kejelasan bagi kami. Nah, terkait pernyataan tersebut, teman-teman bisa lihat di sini di tanya jawab kebijakan PAN RB, kebijakan seleksi aparatur sipil negara tahun 2023, teman-teman ya. Dan ini disampaikan 2 bulan yang lalu, sudah ditonton sebanyak 15.000 kali, teman-teman ya. Nah, ini disampaikan di menit ke-47. Nah, sekitar sini nih, teman-teman ya. Sekitar sini. Ini disampaikan. Keempat, tolong buka formasi lebih banyak lagi, dipastikan merata di semua daerah. Kalaupun daerah belum mampu, tapi pastikan mengangkat kami guru prioritas 3 yang sudah ujian dengan kode P secara berkala melalui ranking nilai yang sudah ada di sertifikat CAT BKN. Ini bukan hanya tentang pengakuan atas kerja keras dan dedikasi kami sebagai guru, tetapi juga tentang memberikan pendidikan terbaik bagi generasi di Indonesia, serta menyelesaikan guru honorer yang sudah ada melalui nilai yang sudah diperoleh. Dengan mengangkat status guru prioritas 3 yang sudah ujian kode P dan tidak mencampur kami dengan guru-guru baru yang masuk Dapodik tahun 2023 di ujian seleksi tahun 2024 nanti untuk menjadi P3K. Ini akan memberi penghargaan kepada para guru yang telah bekerja keras dan sudah berusaha mendapat nilai kompetensi terbaik setelah melewati ujian dengan nilai yang sama, bahkan bisa lebih tinggi dari guru yang lain yang lolos hanya karena tidak mendapatkan formasi. Ini akan mampu berpengaruh dalam pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, dan keadilan bagi guru prioritas 3 tanpa afirmasi cerdik dengan nilai tinggi tapi tidak lolos karena kuota formasi. Terima kasih. Ini tulisannya cukup haru juga, teman-teman ya. Kasihan juga teman-teman kita ini. Perwakilan guru prioritas 3 kode P. Nah, di sini pengambil keputusan teman-teman ya, ada Kemendikbud, Mempan RB, Komisi 10, anggota DPR RI, dan Mempan RB. Pastinya teman-teman yang berstatus P sekalipun bukan prioritas 3, maksudnya PR1, PR2,
Pastinya juga berharap agar di tahun 2023 ada afirmasi tambahan lagi teman-teman ya. Nah, ini apa namanya? Targetnya ini 9.328 menuju 10.000. Ini tanda tangan petisi, ada nama awal, nama akhir, email dan seterusnya teman-teman ya. Ada kode pos dan tanda tangan. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke informasi dari Pan RB. Dari Ibu Hasna ini menyampaikan yang pertama dari Kemendikbudristek ya. Jadi disampaikan Ibu Hasna ada informasi dari Kemendikbudristek bahwa P3K harus mengajar di sekolah negeri, tidak boleh di sekolah swasta. Program sejuta guru baru terserap 49%, jadi masih ada 51%. P1 menjadi super prioritas untuk dituntaskan. Selanjutnya, penempatan formasi 2023 ada di Dinas Pendidikan atau Disdik. Selanjutnya, benahi Dapodik karena data semuanya dari Dapodik diupdate. Isi data lokasi sekolah untuk mendapatkan tunjangan khusus daerah terpencil. Data guru dimutakhirkan cut off 31 Desember 2023. Mengupayakan ruang talenta guru untuk mendapatkan guru yang berkompeten untuk diperjuangkan menjadi ASN P3K. Dari Menpan RB, formasi dari pemerintah daerah. Akun 511 akan dijaga dan dikawal agar tidak ada lagi honorer tercecer cut off 31 Oktober 2023 lalu ya. Akhir Desember akan dilihat berapa lagi sekolah membutuhkan guru. Diperbaiki lagi mekanisme perekrutan guru karena semua guru honorer akan di P3K-kan. 31 Desember 2024 diupayakan zero guru honorer. Guru harus belajar mengembangkan potensi diri agar bisa mahir IT. Mei 2024 ada platform dibuka untuk semua formasi. Per November 2023 pasal tidak bisa lagi pindah-pindah Dapodik. Nah ini ya, per November 2023 tidak boleh lagi pindah-pindah Dapodik. Gaji akan disamakan semuanya, single salary. Sementara dalam proses pembahasan. Dari Menkeu, anggaran ada. Jika ada pengajuan formasi dari pemerintah daerah, maka Kemenkeu menghitung sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika ada laporan formasi yang dibutuhkan dari Pemda, maka akan dibayarkan sesuai yang dilaporkan. Selanjutnya, misalnya hitungan Kemenkeu 100 orang yang dilaporkan 82 orang, maka gaji 20 orang disimpang atau dikembalikan ke kas negara. Jadi ini ada 3 poin penting dari Kemenkeu. Ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 poin dari Menpan RB. Dan dari Kemendikbud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman ya. Nah terkait informasi yang disampaikan Ibu Hasna ini di-repost oleh rekan kita. Ada yang menyampaikan komentar, ini baru info jelas dan padat. Ruang talenta hanya untuk guru atau teknis juga ada. Ini langsung dijawab oleh Ibu Hasna. Diupayakan untuk guru. Jadi untuk ruang talenta diupayakan untuk guru. Jadi lebih efektif dan efisien dalam perekrutan ya. Sabar semuanya diangkat. Jadi ini adalah informasi yang dapat kami sampaikan di video kali ini teman-teman ya. Terkait petisi yang sudah hampir memenuhi target. Dan juga terkait informasi dari Kemendikbud yang disampaikan oleh Ibu Hasna yang di-repost oleh rekan-rekan kita. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.